saya ingat cerita dari orang tua, saya sampai nggak percaya gitu ya. Mungkin karena takdir saya di situ, saya bisa berada di alam dunia ini, bisa hidup lagi. Saya sangat bersyukur gitu. Duh, maaf ya semuanya. Nggak apa-apa kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, masih di channel Cerita Misteri di Sekitarmu. Channel yang menayangkan video tentang kisah-kisah misteri yang berada di sekitar kita dan dialami oleh orang-orang terdekat kita. Kali ini atau malam ini masih bersama Kang Chandra. Kang Chandra masih akan menceritakan cerita misteri yang dialami beliau. Seperti lanjutan dari video sebelumnya, kali ini beliau akan menceritakan pengalaman beliau pernah mati suri. Iya, betul. Bagi teman-teman yang belum mengetahui cerita sebelumnya, bisa ditonton videonya, nanti ada link di deskripsi. Kemudian, bagi teman-teman yang sudah mengklik video ini, terima kasih dan tonton sampai habis ya. Satu lagi, bagi yang belum subscribe dulu, gratis teman-teman. Boleh diceritakan langsung Kang lah, biar Siap. tidak penasaran nih seperti apa pengalamannya. Iya, seperti ini ya ceritanya. Awal-awal mula saya kan lagi sekolah, Ya. kelas 4 SD. Mungkin saya karena nakal ya. Jadi ceritanya mau nyolong ini, nyolong kelapa. Oh. Jadi udah ada cerita kan sama kawan. Saya, Elan, Pajar, bertiga kita. Waktu itu pulang sekolah, kita kan jalan kaki zaman dulu mah. Waktu jajan aja dulu, zaman masih 250 perak, kadang 300 gitu. Masih kecil Bekal. ya. Nah waktu itu, saya itu ceritanya mau ke Gunung Merah. Nah, kalau Sundanya itu Gunung Berem, di daerah Pagak gitu kan. Jadi asal-asal mulanya, emang saya sudah tahu waktu itu di situ ada batu, pernah pakai ekskavator. Iya. Diturunin ke bawah tapi balik lagi ke atas gitu. Cuman sebesar bak mobil lah gedenya, cuman agak bulat gitu Batunya itu. Nah waktu itu saya itu kan jalan sama kawan, coy ngambil kelapa yuk, coy. Kamulah yang naik. Nggak mau yang gini Kang Chandra. ya, nggak mau aku juga, kamu lan lah, saya juga nggak bisa naik. Jar kamu lah, nggak mau. Nah, kepaksa. Pura-pura nggak mau, jadi saya mau lah. 3 coy, siap gitu kan. Saya naik ke atas. Tiba-tiba ada orang pakai peci yang kayak di sawah itu kan, yang agak kerucut gitu kan, dari bambu. Heh, kamu lagi ngapain? Lagi cari sarang burung. Pura-puranya. Ya gitu. Kawan-kawan ngumpet di pohon singkong gitu. Saya aja yang ditegur di atas gitu. Oh, jadi nggak kelihatan ya. Ya. Pas di atas itu, ngambil apa kamu? Ngaku aja kamu mau nyolong kelapa katanya. Enggak pak, cari sarang burung. Masa sarang burung ada di kelapa? Katanya. Aku aja mau nyolong. Ya pak, maaf di atas pohon saya begini, maaf pak. Nyuhunkeun pak, 3 gitu. Kalau bahasa Sundanya kan Ya, gitu. minta 3 gitu kan. Ya udah sok ambil, tapi bekas kelapanya dibuang tempat yang aman, jangan berserakan. Makasih ya pak. Ya, baru metik 1, dak. Orang itu hilang gitu kan, hilang langsung gitu. Ih, kemana itu? Apa? Kakek-kakek yang di bawah mana? Gak ada katanya. Lah nggak apa-apa, biarin. Turunin 3. Naik ke Gunung Merah itu. Saya duduk di batu itu. Batu yang tadi yang dicarakan. Yang bulat ya. Dimakan di situ. Pas duhur-duhur jam 12. Pulang dari situ, Pajar pulang, Elan pulang gitu kan.
Saya pulang ke rumah, tiba-tiba saya demam, meriangan gitu. Jang, kamu habis dari mana? Kata orang tua. Dari gunung. Ngapain kamu di sana? Main mah gitu kan. Ada-ada aja, dikasih obat nggak sembuh. Tiba-tiba dari situ panasnya beda, menggigil mas, menggigil. Habis menggigil itu selama 2 hari itu saya sakitnya parah, lemes badan itu, kayak yang nggak mau makan kayak gitu. Aduh dek, katanya, kata kakak kan, susah amat kamu mau makan katanya, nanti kamu nggak bisa sekolah katanya kan. Nggak lapar mah, kenapa, cuman ini nih meriangan sakit gitu. Mungkin orang tua dulu kan agak pinter juga ya, ini mau kesambat katanya kan gitu. Kesurupan ya. Iya, cuman nggak nyampe nempel banget gitu, cuman diikutin doang gitu. Habis itu saya dikasih air sama orang tua, nggak tahu baca ayat suci Al-Quran lah gitu kan, saya diminum gitu kan biar saya sembuh gitu. Lama kemudian saya mimpi, di dalam mimpi itu kan, mimpinya itu di Gunung Merah itu saya dijepit gini, dep gitu kan, mimpi dijepit gunung. Tiba-tiba napas saya itu agak sesek gitu kan, ngap gitu kan, kayak nyawa saya itu mau melayang, mau hilang gitu. Nah dari situ kan, ya Allah, udah dikumpulin orang-orang di situ kan, udah ada tetangga yang lihat gitu kan. Kalau nggak salah ada Bipaah juga di situ, sakit parah. Cuman yang gara-garanya ada tetangga datang itu, kakak saya teriak, ya Allah Ujang sehat gitu kan, teriak panik gitu kan. Saya ngap-ngapan gini gitu kayak orang meninggal gitu. Tiba-tiba nggak tahu siapa nyuruh, kan zaman dulu mah ada mantri ya. Nah waktu itu kebetulan Pak Awas yang datang ke rumah, ya diperiksa. Pas ke situ saya udah nggak sadar itu, udah nggak ada nyawa itu. Kata orang tua, saya mah udah ikhlas katanya kan gitu, kalau memang anak saya benar-benar udah diambil oleh yang di atas gitu kan. Kakak teriak, wah gitu, jadi banyak orang ke rumah gitu. Itu cerita dari ibu, karena saya udah meninggal itu posisinya kan. Ada Pak Awas ke situ, dipegang nadi kan, terus ini, terus pakai kaca, kalau ada napas berarti masih hidup. Ada. Wah nggak ada. Periksa pakai ini apa namanya alatnya? Stetoskop. Periksa. Aduh, ibu semuanya yang ada di sini harap bersabar dan harus ikhlas karena kepergian anak ibu. Mungkin urusannya sampai di alam dunia sampai sekarang udah cukup gitu. Ibu harus banyak-banyak bersabar dan banyak-banyak berdoa. Mari kita namanya apa itu? Kita mandikan jenazah gitu kan, urus dia supaya dia tenang. Ibu jangan banyak nangis kan gitu, kata Pak Awas gitu ke ibu saya. Kakak saya nangis terus itu sampai tetangga itu datang gitu. Dan sampai sekarang saya ingat cerita dari orang tua, saya sampai nggak percaya gitu ya. Mungkin karena takdir saya di situ, saya bisa berada di alam dunia ini, bisa hidup lagi. Saya sangat bersyukur gitu. Duh, maaf ya semuanya. Gak apa-apa kan. Karena dari situ mungkin waktu itu saya mau dimandikan, sudah dicopot baju gitu ya sama orang tua, udah dikasih samping gitu kan. Mungkin ada sekitar setengah jaman saya hidup lagi gitu. Pas hidup orang-orang pada ada yang lari, kaget gitu kan. Kaget, pasti kaget. Kaget. Allahu Akbar katanya. Aduh Ujang, kamu hidup lagi, kata kakak. Saya dipeluk sama kakak, dipeluk sama ibu kan. Alhamdulillah gitu. Waktu itu pas Pak Awas itu udah pulang, udah nggak ada. Cuman pada kaget semuanya di situ. Saya dipeluk lagi gitu sama orang tua. Alhamdulillah ya. Dikasih baju lagi saya. Suruh pakai baju. Cuman dari bangun itu saya merasa dingin.
tiba-tiba dingin semua. Jang, kenapa tangan kamu dingin? Ya mah, aduh nggak kuat dingin. Kasih baju saya kan sama celana gitu. Aduh, ada apa ini? Saya dari sakit waktu itu tiba-tiba sembuh saya gitu. Cuman posisinya saya nggak bisa ngobrol. Jadi lidah itu kayak ada yang ngejepit gitu kan. Pas udah sadar dari Iya, itu. mau ngobrol itu kayak agak bego dikit gitu. Cuman amit-amit gitu kan. Makanya sampai sekarang kalau ngobrol itu kadang-kadang ada agak susah dikit, maklum gitu. Ya, dari dulunya gitu mungkin. Karena dari itu, semua dari itu saya tiba-tiba saya mengalami sasar. Kalau orang dulu mah apa ya, kesambat lagi gitu. Habis itu saya sakit selama 1 bulan. Habis mati suri itu. Ya, saya malahan hampir dikeluarin dari sekolahan. Saya masih ingat guru saya itu Pak Adin, rumahnya di Pabotrekan. Tiba-tiba waktu itu saya mengalami hal-hal yang tidak masuk akal. Setelah kejadian itu. Iya. Jadi posisi saya itu mata mah buka ya, ngebuka gini kan. Cuman lihat orang gini, Habib kamu. Nggak kelihatan sama saya, tapi mata saya muka gitu, kebuka gini. Jadi saya melihat orang-orang itu terbang di atas gitu kan, minta tolong. Malahan sampai kakak saya aja yang sudah meninggal minta tolong sama saya. Cuman posisinya dari kaki ke bawah itu nggak ada. Jadi kayak kain pecah-pecah gitu. Terbang ke atas gitu. Cuman pakai baju putih semuanya. Oke, mohon maaf teman-teman, barusan sedikit ada gangguan, kamera mendadak mati, jadi ceritanya terpotong. Kali ini mungkin kita lanjut aja langsung pada Kang Chandra. Tadi nyampe di cerita saat Kang Chandra merasakan mati suri 30 menit ya, setengah jam ya. Setelah itu apa yang terjadi, Kang? Ketika saya bangun dari mati suri, tiba-tiba badan saya dingin. Tiba-tiba waktu itu saya meriang lagi, sakit lagi. Iya, selama 1 bulan. Jadi sakitnya itu sasar saya itu. Sasarnya itu saya melihat alam lain, beda alam lain gitu, beda sama alam kita gitu. Jadi malahan kakak saya yang sudah meninggal pun kelihatan gitu. Cuman dari sini ke bawah jadi kayak potongan kain gitu. Jadi ini nggak ada kaki. Jadi badan aja ke atas, cuman putih-putih semuanya. Pada minta tolong. Ketika saya pegang gini kan kakak saya, tolong gitu kan. Saya mau dibawa kemana? Kamu jangan ambil kakak saya. Saya pegang tangannya. Waktu pas saya sadar waktu itu udah lebih 1 bulan kan ya. Ternyata yang dipegang saya itu apa? Kursi, iya. Jadi bukan kakak saya. Nah, jadi waktu pas itu emang mata saya terbuka kayak gini kan. Cuman orang lain ngobrol seperti Mas Pian di depannya nggak kelihatan. Gini, ini Mas Pian ya, ini saya. Saya mata kebuka. Mas Pian ngobrol emang kedengeran, cuman nggak kelihatan wujudnya gitu. Semua orang yang datang ke rumah nggak kelihatan. Jadi mata saya itu difokuskan ke alam beda gitu. Ketika waktu itu kakak saya datang kan ya. Nah, Habib kan bilangnya Habib, kalau nggak Ujang gitu. Jang, cager ente, damang teteh di mana? Jadi kayak orang buta. Tapi teteh di mana? Ini mah kayak di langit, teh gitu kan. Tiba-tiba tangannya gini kan sama saya pegang. Oh ini teteh. Kenapa kamu nggak bisa lihat? Kelihatan. Kakak mah kayak yang deket gitu, cuman nggak kelihatan. Jadi kelihatannya di atas langit gitu. Putih di atas gitu. Jadi
kayak ketabrak gelap gitu. Iya, iya. Dari situ tiba-tiba ada yang minta tolong lagi, saya lari dari situ. Yang anehnya ini kan dulu itu kan sama almarhum Bu Haji itu kan si tempat rumah di belakang itu kan di benteng. Yang herannya kata kakak ini Maya, Iya. saya bisa ngelangkahin benteng itu cuma 1 kali, padahal kan benteng cuma segini tingginya sampai gadok gini. Saya lari tiba-tiba bisa loncat gitu, kan nggak masuk akal kan. Saya lari sampai ke saung Bu Haji jauh kan, dikejar sama kakak sama ibu, ditangkap saya gitu kan. Mau kemana? Itu ada yang minta tolong, saya mau bantuin gitu, karena dia kasihan arwahnya pada disiksa gitu kan. Jadi disiksanya itu jadi antara manusia sama setan yang mau membawanya gitu. Jadi dia tuh ceritanya mau dijerumusin gitu ke tempatnya biar jadi kawannya gitu. Cuman ini yang manusia itu kan mungkin banyak dosa, mungkin dari dulunya kayak gitu gitu. Jadi ini mah khusus misalnya ke surga gitu. Kalau yang ini mah khusus temannya ke neraka gitu. Oh, Jadi banyak setan yang mau ngajak dia ke neraka kayak gitu. gambaran yang dilihat sama Kang Iya, Chandra. gitu. Mau dibawa gitu. Iya, iya. Cuman dari bayangan itu saya kelihatan belum melihat neraka. Cuman saya melihat gerbang gitu ya. Gerbangnya itu luasnya nggak terukur. Jadi besar banget. Cuman manusia itu banyak masuk ke dalam itu. Pada berbondong-bondong gitu. Kayak yang ngantri gitu. Iya. Tolong gitu. Banyak. Jadi nggak kuat saya nyeritainnya lagi gitu. Karena saking kasihannya dari situ. Mungkin saya nggak kelamaan saya mungkin sadar mungkin ya. Iya. Sembuh intinya ya. Sembuh dari situ. Tiba-tiba celak kayak yang hipnotis gitu. Ih, kok ada mah naon jang gitu ke bahasa Sundanya apa gitu. Ini kok ada telur 10 biji buat siapa? Itu buat kamu katanya. Hah? Emang saya nggak makan nasi? Allahu Akbar, alhamdulillah anak saya sembuh ya Allah. Berarti kamu udah sadar, dipeluk. Kaget, jadi sembuh sendiri. Dipeluk lagi sama kakak saya, sama ibu. Alhamdulillah kamu jang cenah sehat, alhamdulillah. Tapi sembuh dari itu, udah sadar. Besoknya tiba-tiba cacar. Tapi maaf, telur itu apa maksudnya? Jadi telur itu buat makan saya sehari-hari. Selama waktu sakit. Selama 1 bulan itu. Oh, jadi saya nggak masuk nasi. Nggak makan nasi. Telur kukus tiap hari. Telur rebus. Kadang-kadang kata kakak mah minta minum itu air kelapa. Ya air kelapa gitu. Iya. Tadi sampai saya udah sadar gitu kan. Tiba-tiba cacar saya waktu besoknya gitu. Aneh, gatel-gatel kan, tiba-tiba mungkin mau sembuh gitu. Saya lihat badan saya kenapa kurus gitu kan, mungkin gak makan, cuman gak sadar. Saya nanya sama ibu gini, Bu, emang aku sakit apa? Kamu itu sasar cina. Enggak, perasaan saya emang gak sakit gitu. Besoknya, mah mau sekolah jangan dulu, kamu baru sembuh. Emang saya sakit berapa hari? Kamu itu sakit selama 1 bulan. Hah? Kaget kan saya. Jadi Kang Chandra nggak sadar itu? Nggak sadar. Perasaan mah kayak 1 hari, 2 hari gitu. Jadi selama 1 bulan itu pas Kang Chandra sakit, sadar ya, tapi nggak inget waktu apa gimana tuh maksudnya? Bener, itu nggak inget waktu. Cira rasa saya itu kayak 1 hari gitu, 2 hari gitu. Kayak seperti biasa lagi. Iya. Cuman saya kagetnya lihat badan saya kok bisa kurus gitu, cacar gitu kan, bujil, jarang mandi katanya. Kayak kok bisa bau gitu kan gitu, aneh gitu, jarang mandi gitu. Iya. Dari situ mungkin mulai ada keanehan apa tuh dari situ misalnya? Enggak, pertama gini. Gimana? Datang dulu dari sekolahan, ngejenguk saya kan saya sakit.
Jadi pada guru pun datang ke rumah. Iya. Jadi bukan belasungkawa karena mereka udah meninggal kan ya. Jadi ngejenguk lah Iya, kan. ngejenguk, iya, gitu. iya. Cepat sembuh gitu kan. Malah dia ngasih amplop. Iya, biasa, udah biasa. Buat beli roti, buat beli makan biar sehat. Pak Adin pun sampai kaget lihat saya. Bisa kurus katanya. Wali kelas itu ya? Iya. Nah, wali kelas. Nah dari situ udah kelar, udah pada pulang kan yang sekolah itu. Besoknya mungkin pas kelahiran saya mungkin hari Minggu ya. Pas besok malamnya tiba-tiba saya bisa melihat gitu, melihat makhluk gaib gitu ke belakang rumah. Ada kakek-kakek lagi duduk gini. Kaget saya. Mah, ada apa? Ada kakek-kakek pakai peci deket roda gitu. Lah bohong kamu. Bener mah, lihat yuk. Mana nggak ada kata ibu. Padahal kan jelas udah ditunjuk-tunjuk gini sama saya, nggak kelihatan sama ibu. Berarti cuma dilihat sama Kang Sandra? Iya, saya sendiri gitu. Udah masuk, kamu masuk dalam. Mungkin kamu masih belum sembuh. Katanya. Udah sembuh mas, saya udah sembuh. Saya gitu kan. Nah, jadi ceritanya. Besok kedua harinya, saya jalan, merasa udah sehat, pengen ketemu kawan-kawan, udah lama nggak main gitu kan. Nah, waktu itu saya mau lari kan, biar badan saya gemuk lagi. Olahraga ya, fisik lagi. Mau lari, ibu saya lagi bikin apa? Wajit. Nah, bikin wajit. Jadi ceritanya bikin wajit itu ibu saya itu jam 2. Nah, saya bangun dari tidur itu nyelindur apa namanya? Iya. Nah, jadi nggak lihat jam gitu. Udah pakai sepatu. Jang mau kemana? Mau lari gitu kan. Nggak dengerin orang tua. Pernah kan gini mama gitu kan. Saya langsung pergi aja. Ceramah. Nggak lihat jam saya kan. Jam 2 apa itu? Jam 2 subuh. Subuh. Saya lari terus keluar gang. Ada yang aneh, aku bilang apa ya itu di depan. Jadi kayak asap gitu kan. Perasaan ini hantu apa gimana ini. Saya nolol kan kepala gini kan, keluar ngeliatin gini. Siap ngikutin. Astagfirullahaladzim, pocong mas. Aduh akbar. Gini lagi ngikutin. Penasaran, bener mimpi nggak? Cubit sama saya, sakit bener. Kuping sakit, gigit jari sakit, berarti nyata ini. Akhirnya kan gang itu lebarnya sekitar 1,5 meter dari rumah. Lari saya ke tengah kan, ngikutin dia, ke tengah pocongnya itu. Ngalangin. Allahu Akbar, di depan ngikutin, lari lagi ke belakang, lari sampai ke rumah. Mah, takut ada pocong. Lah kamu mah nggak, sumpah mah demi Allah. Ayo ikut, diseret-seret tangannya kan gini. Tangan sama mah. Ayo nggak percaya mah, serius saya ayo mah. Lah kamu mah bohong. Ayo bener, ayo lihat. Saya lihat beneran, asli saya mah nggak bohong gitu. Udah. Ibu percaya katanya. Kamu diam di situ, ambil wudhu, wiridan katanya gitu kan. Emang orang tua mah ngajarinnya kayak gitu. Akhirnya saya wiridan, tidur lagi saya. Jadi lari itu kan. Aduh, kaget saya dari situ. Berarti kisah mulanya dari situ ya, Iya. bisa sampai sering melihat. Jadi sensitif. terakhir saya begitu, terus agak dewasaan ya. Saya nyerita sama Ustadz, malahan pernah cerita sama Ustadz Ali gitu kan. Terus saudara saya yang di Langkap Lancar, terus ke kakak saya gitu yang kerja di Jakarta gitu. Nyeritanya kayak gini, teh saya gini, jangan disembuhin, itu anugerah dari Allah katanya. Memang kalau kamu memang bisa melihat kayak gitu, jangan dibuang, jangan disembuhin. Ya memang itu kamu udah mujizat, anugerah dari yang di atas gitu, jangan dihilangin. Siapa tahu suatu saat kamu bisa
bermanfaat. Jadi orang bisa gitu, bisa nyembuhin orang gitu dari sakit gimana gitu. Positifnya ya mungkin ya. Gitu. Luar biasa ceritanya Kang. Aduh, sampai merinding tuh lihat. Allahu Akbar. Iya. Dari pengalaman mati suri sampai ada istilahnya hikmah di balik itu. Iya. Bisa melihat hal-hal yang gaib seperti yang katakan. Masih banyak cerita yang akan dibagikan mungkin ya. Mungkin sampai di sini aja. Iya, untuk sementara sampai di sini dulu. Karena sudah malam. Jam berapa sekarang tadi tuh? Jam 1 sekarang. Oh, jam 1. Sorry, gak terasa. Kalau manjang lagi bisa-bisa sampai pagi-pagi jam 6. Sampai subuh ya lanjut. Cerita yang sangat luar biasa dari Kang Chandra atau Kang Habib. Mudah-mudahan bermanfaat atau menghibur. Apabila dari teman-teman ada kisah atau cerita yang sama, boleh atau bisa dibagikan, komen di bawah ya. Kang Habib, terima kasih waktunya. Maaf nih ganggu malam-malam ya. Iya. Sehat-sehat terus. Salam buat istri. Iya. Saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum subscribe dulu, like, kemudian di-share ya. Saya Fian sama Kang Habib atau Chandra. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.